Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back in English subject. Okay, now we are going to learn the last chapter at the first semester. It's about news item text. So, let's prepare yourself and watch this video till the end. Here we go. Nah, class, let's have to know the learning objectives of this lesson. First, understand social function, generic structure, and language features of news item. Dan artinya di sini siswa diharapkan mampu untuk paham ya mengenai fungsi sosial, strukturnya, dan juga ciri-ciri kebahasaan dari teks news item. Second, understand main idea and detailed information from news item text. Dan maksudnya di sini adalah siswa mampu untuk memahami ide pokok dan juga informasi secara detail dari sebuah teks news item. And the third, demonstrate newsworthy events in English. Dan siswa diharapkan juga mampu untuk mendemonstrasikan atau menampilkan ya teks berita secara langsung dalam bahasa Inggris. Okay, class, now what will we learn today? Nah, apa saja sih yang kita pelajari hari ini ya? Yang pertama ada definition, pengertian dari news item. Yang kedua ada purpose-nya, tujuannya. Dan ketiga ada generic structure. Keempat, language features. Kelima, text example. Dan yang terakhir ada quiz time. So, tonton videonya dan jangan di-skip ya, oke? Oke, kelas, mungkin kalian pastinya sudah nggak asing lagi ya dengan kata news item atau yang dikenal dengan berita ya dalam bahasa Indonesia. Nah, news item ini sangat sering kita jumpai dalam keseharian kita, baik itu di media cetak seperti koran, majalah, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, dan bahkan di smartphone kita. Dan ada pertanyaan nih untuk kalian, kira-kira seberapa seringkah kalian menonton berita di televisi atau membaca sebuah berita dari smartphone kalian? Ayo, kira-kira berapa sering? Mungkin ada yang sering atau bahkan yang tidak pernah sama sekali. Nah, coba nih buat kamu-kamu yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan berita, coba ya, tonton TV-nya, setel beritanya, atau mungkin buka dari smartphone kalian jenis-jenis berita yang ada. Karena di sini yang namanya berita pasti menyajikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting atau layak untuk diberitakan. Nah, kelas, di sini ada definition atau pengertian dari news item ya. News item is a text which used to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi, pengertian dari news item teks itu adalah suatu teks yang menginformasikan kepada pembaca, pendengar, ataupun penonton tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau dianggap penting ya. Lalu, maksud dari newsworthy di sini berarti layak untuk diberitakan ya. Jadi tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan. Jika peristiwa atau kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan dan diketahui banyak orang. Jadi, yang namanya berita harus sesuai dengan fakta dan pastinya disertai dengan bukti yang mendukung ya.
Dan contoh beritanya seperti berita-berita tentang pendidikan, ekonomi, kriminal, tentang dunia usaha, berita internasional ya, berita tentang entertainment, bukan gosip-gosip dan gosip. Next, what is the purpose of news item text? Nah, tujuan dari news item text itu adalah to inform the readers, listeners, or viewers about newsworthy or important events of the day. Jadi, tujuan dari news item text itu adalah untuk menginformasikan kepada pembaca, pendengar ataupun penonton ya tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberitakan ini biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru ya. Oke, kelas, sekarang kita lanjut ke materi tentang generic structure dari news item text ya. Yang pertama, di sini ada main event atau newsworthy event. Nah, maksudnya berupa berita utama ya, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Nah, biasanya letaknya ini ada di paragraf pertama atau sebagai headlines ya. Selanjutnya, structure yang kedua adalah background event atau elaboration. Nah, di sini menceritakan secara rinci mengenai latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwanya terjadi ya. Jadi, untuk elaboration di sini bisa menjawab pertanyaan 5W1H ya, seperti what, who, where, when, why, dan juga how. Next, untuk structure yang ketiga, di sini ada source ya atau sumber. Jadi di sini merupakan bagian terakhir dari struktur news item text yang merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Oke, kelas, next kita membahas tentang language features dari news item text ya. Yang pertama adalah focusing on circumstances using a simple language in writing the text. Yang artinya fokus pada satu kejadian atau peristiwa. Next, ciri-ciri yang kedua adalah using saying verbs seperti she said, informed, told, reported. Nah, kelas, maksudnya dari saying verbs di sini merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan ya. Seperti dalam kalimat direct or indirect speech yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya ya. Lalu berikutnya ciri-ciri yang ketiga adalah sometimes at the beginning of news the scene is mentioned ya. Jadi maksudnya kadang di bagian awal berita, nah biasanya terdapat scene-nya ya atau tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Contohnya seperti Jakarta bla bla bla, lalu diikuti dengan tanggal ya, bulan, dan juga tahun, dan bisa juga dicantumkan dengan jamnya ya. Next, ciri-ciri berikutnya adalah using past tense in explaining news events, but if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Jadi maksudnya di sini menggunakan tensesnya bentuk past ya atau bentuk lampau dalam menerangkan kejadian berita. Nah, tapi jika kenyataannya atau kejadiannya itu masih terjadi, masih berlangsung sampai sekarang ya, jadi kita bisa menggunakan bentuk tensesnya itu simple present.
Lalu, ciri-ciri berikutnya adalah short, telegraphic information about story captured in headline. Nah, yang maksudnya di sini terdapat informasi singkat atau summary-nya yang tertuang dalam sebuah headline ya. Lalu, untuk ciri-ciri selanjutnya adalah using adverbs, time, place, and manner. Artinya, di dalam news item bisa kita gunakan keterangan waktu, tempat, dan juga keterangan cara ya. Contoh dari adverb of time misalnya on November at 7 o'clock ya. Dan untuk contoh adverb of place bisa kita pakai misalnya in Jakarta ya. Sedangkan untuk adverb of manner contohnya seperti well, quickly, softly, loudly, dan yang lain-lain. Dan untuk ciri-ciri kebahasaan berikutnya yaitu using of material processes to retell the event, yang artinya menggunakan material proses untuk menjelaskan runtutan kejadian ya atau peristiwa dalam sebuah teks berita tersebut. Oh ya, kelas, ada yang tertinggal di sana. Untuk ciri-ciri kebahasaan yang lain itu ada tentang using action verbs ya, menggunakan kata kerja yang menyatakan sebuah aksi atau tindakan atau kegiatan ya. Contohnya seperti walk, run, grow, rise ya, dan lain-lain. Atau mungkin kalian juga bisa menemukan ciri-ciri kebahasaan yang lain ya dari news item teks ini. Oke, next class. Di sini ada text example of news item ya. Bisa kalian pelajari, kalian pahami isi dari teks tersebut. Di sini judulnya yaitu 136 Indonesian doctors have died of COVID-19 ya. Nah, kebetulan contoh teksnya ini Miss ambil dari The Jakarta Post dan sudah Miss lampirkan linknya di kolom deskripsi, jadi bisa kalian buka ya linknya, kalian pelajari karena ini sebagai bahan untuk quiz time hari ini. Oke kelas? Nah, apa sih kelas quiznya untuk hari ini? Nah, kita bahas satu persatu ya. You can open the link of news on the description box. Reread the text example of news item text. Nah, di sini ya, kalian diminta untuk membuka link dari news item teks yang ada di kolom deskripsi ya. Kemudian kalian baca baik-baik contoh news itemnya, dan untuk quiz 1, mention and explain the generic structure of the text. Kalian diminta untuk menyebutkan ya dan juga menunjukkan generic structure dari contoh news item yang ada di kolom deskripsi. Nah, cara mengerjakan quiz 1 untuk teks beritanya boleh kalian tulis langsung di buku masing-masing, kemudian kalian tandai bagian-bagiannya, atau mungkin Miss saya mah capek nulisnya, nggak apa-apa, boleh di print out kemudian kalian tempelkan di buku lalu ditandai ya bagian-bagiannya yang ada 3 tadi. Dan untuk quiz 2, make your summary in one paragraph with your own word in English and bahasa. Nah, setelah kalian mengerjakan quiz 1, setelah kalian tandai generic structure dari teks tersebut, kemudian kalian diminta untuk menyimpulkan dengan bahasa sendiri dalam satu paragraf ya. Gunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Ingat, dengan kata-kata sendiri, dengan bahasa sendiri, bukan bahasa hasil jiplak dari jawaban punya temannya ataupun dari teksnya ya. Jadi pure asli tulisan tangan sendiri, oke? Nah, untuk note-nya di sana, write on your book
take a photo of your answer, then attach into classwork on Google Classroom. Jadi, setelah kalian kerjakan semuanya, baik quiz 1 and quiz 2, itu semuanya ditulis di buku masing-masing. Lalu setelah itu, ambil foto jawaban kalian, kemudian lampirkan ke classwork yang ada di Google Classroom-nya masing-masing. Oh ya kelas, foto yang kalian ambil nantinya kalian gabungkan lalu rubah ke dalam bentuk PDF ya. Jangan lupa. Oke, good luck and let's do your best. Okay, class, maybe that's all our class today, and I hope all of you can understand about this material. Okay, Miss harapkan kalian tetap semangat dan fokus belajarnya di rumah meskipun hanya rebahan saja ya, tapi usahakan harus tetap produktif. Okay, class, see you, have a nice day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.